Assalamualaikum, saya Juliana Mokhtar. Jangan lupa subscribe, like, and comment Lutfi NZ Channel. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Lutfi NZ. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, teman-teman. Artis nasional lagi. Wah, ini luar biasa ya. Rumah saya dikunjungi oleh artis ibu kota. Beliau adalah Mbak Juliana Mokhtar. Assalamualaikum. Kita seperti ketahui beliau adalah keluarga besar dari grup band terkenal, yaitu grup band Seventeen, Mbak ya. Yang beberapa tahun yang lalu ada kabar yang katakan kurang baik di grup itu ketika grup Seventeen itu lagi show, di tengah-tengah show lalu kena musibah tsunami, dan suami beliau Mas Herman adalah salah satu korbannya ya, Mbak ya. Tapi teman-teman, bukan itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Tapi yang akan dibahas adalah bagaimana seorang Juliana Mokhtar yang ketika beberapa tahun yang lalu ya, beliau masih tidak pakai jilbab, teman-teman. Tapi sekarang beliau sudah pakai kerudung, berhijab seperti Ibu Nyai di pesantren-pesantren. Ya gitu ya, Mbak ya. Gimana, sehat Mbak Juliana? Alhamdulillah sehat, Gus. Berapa kali nih sudah main ke Bundet? 2 kali ya? 2 kali. Gimana lihat santri-santri di Bundet? Seru ya, Mbak? Seru banget. Seru banget. Nanti jangan kapok nih, Oh, Mbak Uli ya. Kita panggil Mbak Uli ya. Jangan kapok. Kakak Uli juga boleh. Saya manggilnya apa nih, Kak? Uli aja lah, Gus. Enggak, di sini Kak Uli. Mbak Uli. Kak Uli aja. Kak Uli ya. Kak Uli. Alhamdulillah, Kak Uli ini sudah 2 kali nih main ke rumah saya dan ke Bundet pesantren. Kata beliau sangat terkesan dengan situasi Bundet, ribuan santri tiap hari aktivitas ngaji. Bahkan ketika main di pondok saya, banyak anak santri yang minta foto ya. Ya ini pengalaman banget. Alhamdulillah. Gini Mbak Uli, maaf ya, kalau saya sedikit agak nyinggung pribadi, tapi ini pribadi yang positif. Beberapa tahun yang lalu saya lihat Mbak Uli kan masih, maaf ya, masih belum pakai hijab nih. Sekarang sudah pakai hijab. Sekarang tujuannya apa nih? Kira-kira Mbak Uli pakai hijab itu tujuannya apa? Hijrah ya, kalau kita bahasa sekarang tuh hijrah. Tujuannya apa? Terus manfaat yang dirasa oleh Kak Uli setelah hijrah itu apa? Dan pesan buat teman-teman nih, gimana Mbak Kak Uli, silakan. Sebenarnya sih tujuan hijrah itu bukan pengen kelihatan sosok sebagai malaikat ya. Oh gitu. Pengennya sih memang tuntutan Islam kan seperti itu. Wanita memang harus berhijab. Mungkin dulu terlalu cuek dengan kata-kata wanita harus berhijab. Oh gitu ya. Karena dulu mikirnya satu adalah karir. Karir ya. Karir kerja. Karena memang pada dasarnya kan Uli tulang punggung keluarga, harus menafkahi anak-anak. Kayak belum siap kalau satu saat pakai hijab, kerjaan nanti ada nggak ya? Terus hidup harus gimana ya? Apalagi hidup di kota besar kan, biaya juga besar. Betul. Jadi sudah nggak pernah kepikiran waktu itu yang harus berhijab tuh, nggak kepikiran. Cuman kepikiran bahwa sholat 5 waktu nggak tinggal dan kerja. Oh gitu ya. Jadi hijab belum kepikiran. Nggak mikirin tentang dunia, pokoknya tentang dunia. Tapi untuk akhiratnya cuman sholat 5 waktu itu. Rasanya gimana nih setelah pakai hijab? Perbedaan yang dirasa tuh apa itu? Beda banget. Beda banget. Ini contoh kecilnya, misalnya kita berkunjung di salah satu tempat. Dibilang tempat casting. Kita kan dulu kalau tempat casting itu pakaian ya kadang di bawah lutut. Cara mereka memperlakukan kita tuh beda. Saat kita pakai hijab itu pasti, Mbak silakan duduk. Oh gitu. Kalau duduknya gimana? Kalau duduknya? Mbak tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Pasti gitu ya. Dan ujungnya pasti minta WA. Tapi kalau seandainya kita menjadi wanita muslimah, mereka nggak berani. Nggak berani. Luar biasa. Sentuhan aja nggak berani. Apalagi di kota besar pasti ada cipikas kanan kiri. Saat kita ketemu teman, padahal itu teman tapi laki-laki. Tapi kan itu bukan muhrim ya. Pasti dulu Uli pasti kalau udah ketemu yang hai pasti kanan gitu. Menurut itu hal biasa. Kalau dulu, pas sekarang kan orang udah nggak berani lagi. Pasti dari jauh tuh pasti udah
Gitu. Itu ya. Jadi gini ya, Mbak. Sebagai benteng kita. Kak Uli ini dari Aceh loh, teman-teman. Tahu Aceh nggak? Aceh itu adalah kota Serambi Mekah ya. Dengar-dengar Mbak Uli dulu jadi ini ya, apa namanya, pernah jadi wakil Indonesia. Oh ya, Putri Indonesia. Putri Indonesia ya. Wah, ini luar biasa loh. Beliau ini salah satu duta Putri Indonesia tahun berapa? Kak Uli? Aduh, berasa tua ya kalau ngomongin tahunnya. Lama banget. Biar tahu kalau Kak Uli bener-bener udah tua gitu. 2010 Gus. 2010 ya, 12 tahun yang lalu. 12 tahun loh. Ya, ini teman-teman admin umur berapa nih waktu 2010? Masih bayi belum? Nah, itu teman-teman ya, tadi pengalaman yang menarik dari Kak Uli bahwa sebelum memakai jilbab dan sesudah memakai jilbab, yang paling terasa adalah sikap dari teman-teman sekitar. Ketika dulu Kak Uli ini kalau ketemu cipika-cipiki dan apa namanya, begitulah Mbak Kak Uli ya. Tapi sekarang hati-hati lah, langsung gini aja. Tapi emang perjalanannya sangat ini loh Gus. Dari ingin berubah menjadi lebih baik lagi itu pasti. Itu setiap tahun itu pasti kalau udah selesai tahun baru, Uli pasti sholat tuh, pasti mikir ya Allah, kenapa ya hidupku kayak gini ya? Kenapa kayak terlalu bosenin ya? Kok aku serba ini kayak ngerasa ada aja nggak puas, Gus. Tapi diberi terus sama Allah itu kan. Akhirnya merenung, kita saat merenung itu baru, oh kayaknya aku harus lebih baik lagi supaya orang menilai aku lebih baik lagi. Akhirnya proses emang udah pengen tuh Gus, udah pengen, apalagi kita kenal sama orang-orang yang pengen kita berhijab. Dari keluarga, dari orang terdekat, itu kan proses juga itu yang membawa ke arah itu. Mungkin dari proses itu sendiri terjadilah mimpi waktu itu. Jadi itu mimpinya emang mengerikan Gus. Mimpi meninggal gitu Gus. Mimpi itu, meninggal ya? Iya, itu mimpi berarti Kak Uli. Mimpi itu memang kayak dikuburin, kita di dalam kubur tuh kayak mau ditanam, terus tiba-tiba kebangun udah ada air mata. Oh, gitu ya. Nah, abis itu langsung yang kok pengennya langsung keluar rumah tuh langsung berhijab. Oh, gitu ya. Luar biasa itu. Tapi itu ada acara TV waktu itu Gus. Ada salah satu TV nasional waktu itu undang di acara Tukul waktu itu, mau nggak mau harus datang. Itu telepon manajer, boleh nggak ya datang ke situ pakai hijab? Kaget manajer. Kamu serius? Jangan dulu dong, tiba-tiba mikir dulu, merenung dulu. Baru kemarin belum pakai, sekarang tahu-tahu pakai kan kaget ya? Kaget. Dan itu pun hijab harus nyari-nyari juga. Jadi kayak baju belum siap, semuanya belum siap. Betul. Terakhir cerita di jalan, tapi itu belum Gus, belum tergerak. Akhirnya ikutlah syuting itu. Pas pulang tuh, Uli langsung merenung gini. Wah, banyak hal terjadi waktu itu, banyak banget hal terjadi, pasang surut kehidupan pribadi juga ada, dan terakhir Uli mikir gini, kayaknya Uli harus pergi dulu deh dari Jakarta ini. Uli tuh ke Aceh selama 3 bulan. Setelah itu ya? Uli memang mau fokus buat diri Uli sendiri. Kalau di Jakarta terus belum tentu. Belum tentu, soalnya banyak hal yang terjadi. Akhirnya Uli pergi, Uli ninggalin segala hal yang di Jakarta itu, emang ke Aceh itu pengen merubah diri. Nah terakhir 3 bulan di sana pakai hijab Gus, dari nginjak bandara pulang tuh udah pakai. Jadi di bandara Banda Aceh pakai, akhirnya di Aceh pakai, terus pakai sampai terakhirnya, oh ini udah waktunya Uli balik. Pakai pesawat ya ke sana ya? Pesawat. Ini teman-teman santri nggak ada yang belum pakai pesawat. Tahu pesawat nggak? Saya juga belum sih. Nanti suruh beli Gus ya, pesawat pribadi ya, biar bisa naik ya. Atau kita doain Gus pesawat pribadi, amin. Amin, doanya Kak Uli nih kayaknya dikabul nih. Ya terus tadi gimana pas di Aceh? Nah akhirnya sudah belajar banyak di Aceh, udah banyak dukungan sana sini, akhirnya pulang. Nah pas pulang itu udah nggak enak, enak aja Gus. Kalau udah pulang itu kalau nggak pakai itu udah nggak enak. Iya betul ya. Apa namanya, bisa karena biasa ya. Iya. Gini Kak Uli. Iya. Kita kan mau puasa Ramadan nih. Dalam 2 hari 3 hari ke depan kan ya. Apa nih persiapan dari Kak Uli untuk menghadapi Ramadan ini? Apa sudah persiapan kurma buat takjil atau buat udah ngagendain buat ngabuburit? Gimana nih persiapannya? Siap ya Kak Uli ya? Kalau Uli sih kalau puasa nggak pernah mempersiapkan apapun, kayak ya Allah dipertemukan di tahun ini dengan Ramadan itu udah yang luar biasa. Syukur ya Allah, alhamdulillah aku dipertemukan Ramadan di tahun ini dengan sehat gitu, itu udah seneng Gus.
Yang penting air putih aja udah cukup. Saya sih doain lah, saya percaya Kak Uli itu kalau puasa Ramadan nggak pernah cowong. Cowong apa cowong? Nggak pernah batal ya, nggak pernah batal. Saya ke bawah bahasa Jawa di cowong dapatnya. Saya percayalah Kak Uli sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi Ramadan sehingga puasanya Kak Uli dapat berjalan dengan baik, kuat dan dihitung sebagai amal ibadah ya. Amin, Kak Uli ya. Ada lagi pesan Kak Uli buat teman-teman nih yang kira-kira yang belum berhijab jadi berhijab? Sebenarnya jangan takut ya. Emang kalau misalnya masalah kerjaan atau apa, rezeki sebenarnya udah diatur sama Allah yang pertama. Dan kedua, sekarang udah banyak banget baju-baju hijab itu yang kekinian juga sih. Jadi banyak sih bisa di matching-matchingin gitu. Jadi jangan takut untuk jelek. Karena ada beberapa temen yang belum siap, kenapa ya aku kalau pakai hijab tuh kayak jelek. Padahal enggak sih, itu belum terbiasa aja. Uli dulu juga ngerasa tuh, kok beda gimana ya, gimana. Akhirnya banyak kan yang pakai jilbab akhirnya pangling ya. Jadi tambah pangling banyak ya. Pokoknya jangan takut untuk berubah karena saat kita merubah diri lebih baik lagi, hal-hal yang baik tuh pasti akan datang. Percaya deh itu. Benar-benar. Ya, terima kasih Kak Uli nih. Ini tadi ada tips dari Kak Uli bahwa yang bagi yang belum berhijab jangan takut-takut untuk berhijab karena semua jalan takdir itu sudah ada garisnya masing-masing. Jangan khawatir, rezeki itu akan hilang setelah kita berhijab. Kan itu ya. Betul. Terima kasih Kak Uli ya atas waktunya sudah main ke rumah nih. Ya Gus, sama-sama. Apa namanya? Kita udah merepotin Gus loh. Kita udah makan di rumah Gus, numpang makan ya kan, udah dibeliin cemilan. Malah saya yang terima kasih Gus. Kan kewajiban, kita harus menghormati tamu ya Kak Uli ya. Ya terima kasih Kak Uli ya. Sama-sama Gus. Begini kata beliau. Iya, gini ya. Ya terima kasih buat teman-teman di rumah. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.